Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Fadilah dengan NIM 3333210060 dari kelas B dan yang terhormat Bapak Fajri Ihsan SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah kimia dasar. Di sini saya akan menjelaskan kesetimbangan kimia part yang kedua. Poin-poin yang dibahas pada part yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, ada menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan KP beserta contoh-contoh soalnya, hubungan KC dan KP beserta contoh-contoh soalnya, dan aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Kita masuk dari yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Menurut asas Le Chatelier yang menyebutkan bahwa jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Sistem dalam kesetimbangan akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya. Jika terjadi aksi, maka sistem akan mengalami pergeseran agar kesetimbangannya tercapai kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi yaitu konsentrasi, suhu, dan volume dan tekanan. Mulai dari yang pertama, konsentrasi. Pada kesetimbangan heterogen, perubahan konsentrasi hanya berlaku pada zat untuk zat dalam wujud aqueous dan gas. Jika dalam wujud solid dan liquid, maka tidak berpengaruh. Jika zat ditambah, maka sistem akan bergeser ke arah yang berlawanan. Saya ada contoh. Persamaannya itu N2 dalam wujud gas tambah 3H2 dalam wujud gas menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Jika N2 ditambah, maka sistem akan bergeser ke arah yang berlawanan, yaitu ke ruas sebelah kanan. Dan begitupun juga H2. Jika 2NH3 yang ditambah, maka sistem akan bergeser ke arah yang berlawanan, yaitu ke ruas sebelah kiri. Lanjut, suhu. Jika suhu suatu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka sistem menyerap kalor dan bergeser ke arah endoterm. Sebaliknya, jika suhu suatu sistem kesetimbangan diturunkan, maka sistem melepas kalor dan bergeser ke arah exotherm. Contohnya, N2 dalam wujud gas ditambah 3H2 dalam wujud gas menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas dengan delta H sama dengan min 92 kJ. Kesimpulannya, ke kanan adalah exotherm dan ke kiri adalah endotherm. Lalu yang ketiga, volume dan tekanan. Apabila tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka sistem akan bergeser menuju koefisien yang kecil. Dan apabila tekanan diperkecil dan volume diperbesar, maka sistem akan bergeser menuju koefisien yang besar. Wujud padat atau solid dan cair atau liquid tidak terpengaruh. Sini ada contoh. P dalam wujud aqueous tambah Q dalam wujud liquid menghasilkan R dalam wujud aqueous tambah S dalam wujud aqueous. Karena wujud padat atau solid dan cair atau liquid tidak terpengaruh, jadi Q di sini diabaikan. Jadi di ruas sebelah kiri hanya memiliki satu koefisien, yaitu P dalam wujud aqueous, sedangkan di sebelah kanan terdapat dua koefisien, yaitu R dalam wujud aqueous dan S dalam wujud aqueous. Nah, apabila tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka sistem akan bergeser menuju koefisien yang kecil, yaitu ruas sebelah kiri. Apabila tekanan diperkecil dan volume diperbesar, maka sistem akan menuju ke koefisien yang besar, yaitu ruas sebelah kanan. Masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, KP. Rumus tetapan kesetimbangan tekanan, KP adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan gas-gas reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisiennya. Rumus tekanan parsial gas atau P adalah mol gas dibagi dengan mol total gas dikali P total gas.
Kp sama dengan tekanan parsial ruas kanan pangkat koefisien dibagi dengan tekanan parsial ruas kiri dibagi koefisien. Dan P sama dengan mol gas dibagi mol total gas dikali P total. Tetapan kesetimbangan tekanan Kp hanya terjadi pada fase gas, sehingga fase solid dan liquid itu diabaikan. Masuk ke contoh soal tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Pada temperatur 500 Kelvin, ke dalam bejana yang volumenya 5 liter dimasukkan 0,6 mol gas HI, sehingga terjadi reaksi kesetimbangan 2HI dalam wujud gas tambah 2HI dalam wujud gas, H2 dalam wujud gas tambah I2 dalam wujud gas. Bila setelah sistem mencapai keadaan kesetimbangan masih terdapat 0,3 mol HI, tentukan harga konstanta kesetimbangan Kp pada temperatur 500 Kelvin dengan R sama dengan 0,082. Ini reaksinya, persamaan reaksinya 2HI menghasilkan H2 tambah I2. Kita buat MRS-nya, mula-mulanya pada HI 0,6, pada H2 dan I2 itu kosong. Reaksinya pada HI 0,3, pada H2 0,15, dan pada I2 0,15. Didapatkan setimbangnya dikurang 0,3 pada HI, 0,15 pada H2, dan 0,15 juga pada I2. Untuk mendapatkan harga P, kita menggunakan rumus P sama dengan N per V dikali RT. Contoh soal tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Ini masih lanjutan yang tadi, kita cari P masing-masingnya ada PHI, PH2, dan PI2. PHI sama dengan 0,3 dibagi 5 dikali 0,082 dikali 500. Didapatkan hasil 2,46 atmosfer. PH2 sama dengan 0,15 dibagi 5 dikali 0,082 dikali 500. Hasilnya 1,23 atmosfer. PI2 sama dengan 0,15 dibagi 5 dikali 0,082 dikali 500 sama dengan 1,23 atmosfer. Lalu kita cari Kp-nya dengan rumus pH2 dikali PI2 dibagi PHI pangkat 2. Kita masukkan pH2 yaitu 1,23 dikali PI2 yaitu 1,23 juga dibagi PHI pangkat 2. Jadi 2,46 pangkat 2. Didapatkan hasil 0,25 untuk Kp. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu hubungan Kc dan Kp. Hubungan antara konsentrasi zat yang berada dalam keadaan seimbang dinyatakan dengan suatu besaran yang disebut tetapan kesetimbangan. Besarnya tetapan kesetimbangan tergantung pada suhu dan konsentrasi zat. Tetapan kesetimbangan kimia dapat dinyatakan dalam Kc dan Kp. Tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan Kc menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat ini hanya berlaku untuk zat-zat dengan fase gas dan larutan, sedangkan zat yang berfase padat dan cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Untuk kesetimbangan zat dalam wujud gas, tetapan kesetimbangan dapat dinyatakan dengan Kp yang merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. P mempunyai arti pressure, jadi tekanan ya. Pada reaksi A koefisien A dalam wujud gas tambah B koefisien B dalam wujud gas menghasilkan C koefisien C dalam wujud gas tambah D koefisien D dalam wujud gas. Maka persamaan Kc dan Kp-nya adalah untuk Kc-nya sama dengan C pangkat C dikali D pangkat D per A pangkat A dikali B pangkat B. Untuk Kp-nya PC pangkat C dikali PD pangkat D per PA pangkat A dikali PB pangkat B. Hubungan antara Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana R sama dengan tetapan gas umum, yaitu 0,082 L atm per mol Kelvin, T sama dengan suhu dalam besaran Kelvin, dan delta N sama dengan selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Masuk ke contoh soal hubungan Kc dan Kp. Dalam ruangan yang tekanannya 3 atmosfer, dipanaskan 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2. Pada suhu 400 Kelvin terjadi reaksi kesetimbangan N2 dalam wujud gas ditambah 3H2 dalam wujud gas menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Ternyata pada saat setimbang terdapat gas N2 sebanyak 0,25 mol. Hitunglah Kp dan Kc pada saat itu.
Kita buat reaksinya. N2 dalam wujud gas tambah 3H2 dalam wujud gas menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Lalu kita buat MRS-nya. Mula-mulanya pada N2 0,5, pada 3H2 1,5, pada 2NH3 itu kosong. Lalu reaksinya 0,25 pada N2, 0,75 pada 3H2, dan min 0,5 pada 2NH3. Lalu setimbangnya yaitu dikurang 0,25 untuk N2, 0,75 untuk 3H2, 0,5 untuk 2NH3. Kita cari masing-masingnya. Kita mulai dari P, PN2 sama dengan N dari N2 per N total dikali P total sama dengan 0,25 dibagi 1,5 dikali 3 ATM sama dengan 0,5 atmosfer. PH2 sama dengan N dari H2 dibagi N total dikali P total sama dengan 0,75 dibagi 1,5 dikali 3 atmosfer. Didapatkan hasil 1,5 atmosfer. PNH3 sama dengan N dari NH3 dibagi N total dikali P total sama dengan 0,5 dibagi 1,5 dikali 3 atmosfer sama dengan 1 atmosfer. Kita cari Kp-nya menggunakan rumus ini, PNH3 pangkat 2 dibagi PN2 dikali PH2 pangkat 3. Lalu kita masukkan satu persatu, mulai dari atas, ini 1 kuadrat dibagi 0,5 dikali 1,5 pangkat 3. Dapatkan hasil 0,59. Lalu kita cari Kc menggunakan rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Kita modifikasi rumusnya jadi Kc sama dengan Kp per RT pangkat delta N sama dengan 0,59 dibagi 0,082 dikali 400 pangkat min 2 sama dengan 0,59 dikali 32,8 pangkat 2. Didapatkan hasil untuk Kc 634,745. Lalu kita masuk ke poin bahasan yang terakhir, yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Di sini saya mengambil 3 contoh aplikasi reaksi kesetimbangan di industri, dimulai dari yang pertama, yaitu pembuatan amonia. Pembuatan amonia dapat dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen yang memiliki persamaan reaksi sebagai berikut. N2 dalam wujud gas tambah 3H2 dalam wujud gas menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Yang kedua, pembuatan asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya, S dalam wujud solid ditambah O2 dalam wujud gas menghasilkan SO2 dalam wujud gas. Yang terakhir, pembuatan gas klor. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses dikon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya berlangsung dengan persamaan sebagai berikut. Itu 2HCl dalam wujud gas tambah setengah O2 dalam wujud gas menghasilkan H2O dalam wujud gas ditambah Cl2 dalam wujud gas. Sekian presentasi materi kesetimbangan kimia part 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.